Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 26 Desember 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Natal Tanpa Akhir. Firman Tuhan terambil dalam Yohanes 3 ayat yang ketiga, demikian bunyi firman Tuhan. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, biarlah kami bisa memahami bahwa Natal itu bukanlah tanggal 25 Desember. Namun Natal itu adalah sepanjang kehidupan kami, dari mulai kami terlahir sampai kami bertemu dengan Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Natal, Tuhan memberkati kita semua. Ada sebuah pepatah mengatakan bahwa ada orang Kristen Paskah, ada orang Kristen Natal, ada orang Kristen KTP. Ada banyak sebutan-sebutan. Sesungguhnya kita menjadi anak-anak Tuhan bukan karena Natal, bukan karena Paskah, di hari-hari tertentu. Ada yang menyebut juga bahwa ada orang-orang percaya itu orang percaya hari Minggu. Hari Minggu saja waktu dia beribadah, dia menjadi orang percaya. Namun tatkala hari Senin sampai ke Sabtu, dia akan kembali hidup di dalam segala keberdosaan dan keburukan yang dilakukan. Lalu apa tema dengan tema yaitu Natal tanpa akhir? Sesungguhnya Natal bukanlah 25 Desember. Makna, nilai Natal, esensi Natal, kebenaran Natal itu harus menjadi bagian dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan sepanjang hidupnya. Kalau Natal berbicara tentang kelahiran Yesus, maka itu terjadi hanya di satu peristiwa, yaitu peristiwa tatkala Yesus terlahir di palungan di kota Bethlehem, yang ditunggui oleh kedua orang tuanya, yang sudah diberitakan oleh malaikat, yang disampaikan kepada orang-orang tertentu, kepada orang Majus, kepada para gembala. Namun kalau kita memahami tentang Natal, kelahiran yang sesungguhnya setelah Yesus lahir, maka kita harus setiap hari melakukan sebuah kehidupan yang melahirkan banyak hal yang indah kepada Tuhan. Di dalam Yohanes 3:3 dikatakan, Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Setelah proses Yesus lahir ke dalam dunia, maka kita akan mengalami yang namanya itu kelahiran kembali. Bukan lahir kembali dari kandungan ibu, tapi dilahirkan di dalam roh. Kita sudah menjadi milik Kristus, diselamatkan, dimateraikan oleh darahnya, dimateraikan dari kelahiran, kematian, kebangkitan, sampai kenaikan ke surga, dan sampai Yesus berjanji akan datang yang kedua kali, mengangkat kita semua untuk mengalami sebuah sukacita di surga sana. Proses melahirkan itu akan terus-menerus terjadi. Proses kelahiran pertama adalah Yesus lahir ke dalam dunia. Proses kelahiran kedua adalah kita dilahirbarukan menjadi milik-milik Allah, menjadi anak-anak kepunyaan Allah. Kemudian proses yang ketiga adalah proses yang terus-menerus yang harus kita lakukan, bahwa hidup kita terus melahirkan hal-hal yang benar. Apa yang kita lahirkan dalam kehidupan sebagai orang percaya? Kita melahirkan keteladanan. Kita melahirkan buah-buah roh, menghasilkan buah-buah roh dalam hidup kita. Yang dulunya kita mengalami sebuah kehidupan dengan karakter-karakter yang buruk, namun kita mengalami buah-buah roh, sebagaimana yang tercatat dalam Galatia 5 ayat 22-23. Kita hidup penuh dengan kasih, hidup penuh dengan sukacita, hidup penuh dengan damai sejahtera, hidup penuh dengan kebaikan, dengan kesetiaan, penguasaan diri, kesabaran, kemurahan hati, dan segala hal yang benar dan baik yang sesungguhnya tidak bisa diuraikan, dijabarkan, dijelaskan dalam bentuk bahasa-bahasa manusia. Karena sesungguhnya tatkala seseorang sudah mengalami kelahiran baru karena Kristus yang sudah lahir,
untuk menyelamatkan kita, maka kita pun akan terus melahirkan hal-hal yang indah untuk menjadi sebuah kemuliaan Allah. Yang kita lahirkan adalah keteladanan, yang kita lahirkan adalah terang yang kita bawa dan kita bisa menerangi kegelapan. Yang kita lahirkan adalah inspirasi-inspirasi yang membuat orang itu mau dekat kepada Allah, dan bukan kemudian kehidupan kita yang menjadi batu sandungan buat orang-orang lain. Ada sebagian orang itu tidak hanya tidak mengabarkan Injil, tidak hanya tidak memberitakan kabar baik, agar orang yang belum mengenal Kristus bisa mengenal Kristus. Namun orang yang kehidupannya buruk, yang tidak punya sebuah kehidupan yang melahirkan perkara-perkara yang indah, jangankan untuk membawa orang yang belum percaya menjadi percaya kepada Kristus. Terkadang justru orang yang sudah percaya ke Kristus menjadi meninggalkan Kristus. Karena kenapa? Karena kehidupannya yang menjadi batu sandungan, kehidupannya yang melukai orang lain. Ada satu keluarga, dia anak Tuhan, lalu membawa pasangannya, istrinya atau suaminya menjadi anak Tuhan lewat proses pernikahan. Setelah menjalani rumah tangga, perilakunya perilaku yang sangat buruk, penjudi, tidak setia, pemabuk, tidak bertanggung jawab. Akhirnya yang terjadi, pasangannya yang tadinya sudah percaya menjadi meninggalkan imannya di dalam Kristus. Sahabat seperjalanan, sehingga benarlah tema yang kita pelajari saat ini, Natal itu pada prinsipnya tidak pernah berakhir. Natal dalam makna kelahiran itu tidak pernah berhenti. Kristus lahir satu kali, dan kita pun mengalami kelahiran baru satu kali. Namun kita harus terus hidup, terus-menerus melahirkan. Dalam dunia umum melahirkan inspirasi, melahirkan penemuan, melahirkan teknologi, melahirkan ide-ide baru, melahirkan rekor-rekor baru itu di dalam dunia, dalam segala pencapaiannya. Dan kita dipanggil menjadi pribadi yang sampai kita meninggal, kita harus menjadi pribadi yang terus melahirkan perkara-perkara yang indah di hadapan Tuhan. Sahabat seperjalanan, mari kita belajar merenung sebentar. Dalam suasana Natal, Tahun Baru, tentu ada banyak waktu liburan karena sekolah berhenti, anak-anak kita tidak sekolah, cucu kita tidak sekolah. Kita juga bekerja, ada liburnya. Maka di saat inilah kita merenungkan apa yang sudah kita lahirkan di dalam kehidupan setiap sahabat seperjalanan. Kalau Kristus sudah melahirkan kasih-Nya, menyatakan pengorbanannya, menyatakan cintanya, menyatakan kuasanya untuk menyelamatkan kita dan mengangkat segala dosa-dosa kita. Yang menjadi pertanyaan, apa yang kita lahirkan buat semua sahabat seperjalanan termasuk saya pribadi? Apa yang kita lahirkan dalam kehidupan ini? Apa yang kita lahirkan adalah kita menyalurkan kasih Allah, atau yang kita lahirkan itu menimbulkan sakit hati dan luka-luka pada kehidupan orang lain? Kalau itu adalah perbuatan-perbuatan buruk sebelum kita menutup tahun 2022 ini, mari kita melakukan rekonsiliasi dan pertobatan di hadapan Tuhan. Tuhan tolong hamba-Mu ini. Tuhan tolong setiap sahabat perjalanan pribadi lepas pribadi, agar kehidupannya setelah menerima kelahiran Yesus dan dilahirkan baru, hidup kami terus-menerus melahirkan inspirasi kebenaran, melahirkan hal-hal yang indah, dan orang bisa dibawa untuk lebih mengenal Tuhan, hidup dekat dengan Tuhan, dan mereka yang belum percaya menjadi percaya. Jangan kemudian membuat orang yang sudah percaya menjadi meninggalkan Tuhan, karena yang kita lahirkan bukanlah kebaikan, namun keburukan. Mari kita hidup semakin baik bersama dengan Tuhan, karena Natal tidak pernah terhenti. Kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, hamba mau berdoa buat seluruh sahabat seperjalanan, pimpin dan tolong kami semua yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan, yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan, yang sedang memohon berharap sesuatu, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, selamat suasana Natal, selamat menikmati waktu dengan keluarga, waktu berlibur, yang masih beraktivitas, Tuhan juga senantiasa memberkati. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan
bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.